Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajarku. Go. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semuanya yang akan melakukan tes B3K CPNS mulai besok semoga diberi kelancaran dan kesuksesan ya dalam mengerjakannya sehingga teman-teman di sini bisa lulus menjadi CPNS 2023. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 materi sekaligus ya, yaitu manajerial, sosiokultural, sama wawancara gitu. Nah, oke. Untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang, jangan lupa ya untuk subscribe channel Belajar Go dan aktifkan lonceng notifikasi. Serta like video ini dan komen jika teman-teman ada komentar terkait dengan video ini atau request-request soal yang mau dibahas di channel Belajar Go. Soal nomor 1. Anda bekerja di sebuah rumah sakit. Anda bertugas untuk menerima keluhan setiap pasien. Suatu hari, seseorang mengeluh karena lamanya antrian. Dia meminta Anda membantunya untuk segera mendapatkan pelayanan dan memberikan Anda imbalan yang besar. Sikap Anda, A. Saya menerimanya karena setiap pekerjaan di rumah sakit melakukan hal tersebut. B. Saya pikir-pikir dahulu. Saya akan menerimanya jika sedang memiliki kebutuhan mendesak. C. Saya menolak dengan tegas setiap tindak gratifikasi. D. Saya akan menerima hanya jika tidak ada yang melihat. Nah, ini poinnya Anda itu bekerja di sebuah rumah sakit ya, di bagian layanan, dan ada seorang yang memberikan imbalan nih, tapi minta antriannya cepetin gitu ya. Nih, poinnya di sini ya, akan memberikan imbalan besar. Nah, ini merupakan suatu tindak gratifikasi. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Saya menolak dengan tegas setiap tindak gratifikasi. Karena di sini memberikan imbalan yang besar merupakan salah satu tindak gratifikasi dan itu tidak diperbolehkan. Oke, gimana pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 2. Hari ini merupakan hari terakhir untuk mengisi nilai rapor murid. Anda baru saja memulai pekerjaan mengisi rapot 30 siswa yang belum sempat Anda kerjakan pada hari-hari sebelumnya karena beberapa alasan. Di saat yang sama, rekan guru lain meminta waktu Anda untuk bercerita mengenai masalah keluarganya. Sikap Anda, A. Mendengarkan dan memberikan solusi sebaik mungkin dan mengisi rapot setelahnya. B. Meminta pengertiannya dan memintanya untuk datang kembali besok karena waktu saya sedikit. C. Mendengarkannya sambil mengisi rapot agar rekan tersebut tidak tersinggung. D. Berusaha memberi solusi setelah memintanya untuk menjelaskan inti permasalahannya dan menyelesaikan pekerjaan saya dengan maksimal. Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, kita bahas. Nah, di sini masuk materi orientasi pada hasil ya. Dimana Anda ini belum selesai mengerjakan rapot, mengisi rapot 30 siswa. Dan tiba-tiba teman rekan kerja Anda itu datang. Pengen bercerita gitu lah terkait dengan keluarganya. Nah, pilihan jawaban yang tepat apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berusaha memberi solusi setelah memintanya untuk menjelaskan inti permasalahannya dan menyelesaikan pekerjaan saya dengan maksimal. Itu. Nah, gimana pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 3. Printer kantor rusak saat Anda menggunakannya. Tindakan Anda adalah A. Melanjutkan print di luar kantor. B. Mengakui kesalahan saya pada pimpinan. C. Merasa bersalah dan menyembunyikan perbuatan saya. D. Melapor ke bagian perbaikan dan siap bertanggung jawab jika diminta. Nah, kira-kira jawabannya apa? Boleh ditebak dulu. Oke. Nah, di sini termasuk materi integritas ya, tanggung jawab. Karena di sini kan poinnya printer kantor ini rusak ketika sedang Anda gunakan gitu. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan ketika printernya itu rusak gitu.
Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi Anda harus segera melapor ya ke bagian perbaikan dan siap bertanggung jawab jika diminta. Karena kan yang terakhir menggunakan printer itu adalah Anda. Gitu, sehingga printernya menjadi rusak. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D, melapor ke bagian perbaikan dan siap bertanggung jawab jika diminta. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 4. Tino adalah sahabat sekaligus rekan kerja Anda. Anda mengetahui ia sedang dalam masalah rumah tangga yang berat. Akibatnya banyak pekerjaan di kantor yang tertunda. Bahkan ia mendapat teguran karena beberapa hasil kerjanya bermasalah. Sikap Anda: A. Menegurnya dan membantunya menyelesaikan tugas-tugasnya. B. Mengingatkannya untuk bersikap profesional dan membantunya jika diperlukan. C. Menjauhi agar tidak kena imbas. D. Merasakan penderitaannya dan membantu masalah rumah tangganya. Nah, teman-teman boleh nebak dulu nih kira-kira jawabannya apa sih? Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini termasuk materi komunikasi ya, komunikasi antara rekan kerja. Di sini rekan kerja Anda itu sedang mendapat masalah rumah tangga yang berat, sehingga ada impact-nya nih terhadap pekerjaan kantornya. Nah, apa sih yang harus Anda lakukan kepada Tino itu, kepada sahabat Anda itu? Nah, antara jawabannya A, B, C, D, E, yang paling tepat adalah yang B. Mengingatkannya untuk bersikap profesional. Nah, di sini profesional kan meskipun Anda punya masalah nih, punya masalah di rumah tangga ya. Nah, Anda harus tetap profesional ketika ada di kantor. Gitu. Jadi harus bekerja secara profesional dan Anda bisa membantunya jika diperlukan. Gitu. Misalkan kerjaannya numpuk gitu ya, numpuk. Mungkin kalau misalkan Anda bisa membantu atau teman Anda ini mau nih dibantu, boleh Anda membantunya gitu untuk meringankan beban sahabat Anda gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5. Seseorang tak dikenal menghubungi Anda. Ia mengatakan bahwa anak Anda mengalami kecelakaan dan akan segera dilakukan operasi untuk menyelamatkannya. Ia meminta Anda untuk segera mengirimkan uang sebagai biaya operasi anak Anda di rumah sakit. Nah, tindakan Anda seperti apa? A. Segera mengirimkan uang yang ia minta agar anak saya tertolong. B. Menghubungi anak saya untuk memastikan keadaannya. C. Menutup telepon karena Anda yakin orang tersebut pasti penipu. D. Bergegas ke rumah sakit yang dimaksud. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu nih jawabannya apa. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini termasuk materi komunikasi dan pengambilan keputusan ya. Di mana ada seseorang yang tidak dikenal ini menelpon Anda dan meminta Anda untuk mengirimkan uang untuk biaya operasi anak Anda. Nah, apa yang harus dilakukan Anda gitu? Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, yang paling tepat adalah yang B. Menghubungi anak Anda ya, untuk memastikan keadaannya. Karena kan kita nggak tahu ya anak Anda itu lagi di mana. Jadi kita memvalidasinya itu ya menghubungi anak Anda gitu dan memastikan keadaannya. Itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut ke soal sosiokultural ya. Jadi di sini ada 5 soal sosiokultural. Jadi langsung nomor 1, Anda ditugaskan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritasnya berbeda agama dengan Anda. Mereka biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Hal tersebut merupakan kepercayaan mereka, sedangkan Anda tidak menggunakan hal tersebut. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. B. Mendakwahi mereka bahwa itu tidak benar. C. Membiarkan mereka dengan kepercayaannya. D. Menyuruh mereka membersihkan jalan segera. E. Meminta ketua RT untuk mengusir penduduk yang berbeda dengan keyakinan. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Boleh ditebak dulu. Oke, sudah ditebak.
langsung kita bahas. Nah, di sini termasuk materi kepekaan terhadap perbedaan budaya ya. Nah, kalau di soal ini konteksnya adalah perbedaan kepercayaan gitu, perbedaan agama gitu ya. Nah, Anda di sini kan sebagai guest atau visitor ya, Nah, dari pilihan A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang C, membiarkan mereka dengan kepercayaannya, karena sesajen, mereka kan menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan, itu merupakan kepercayaan mereka, atau istilahnya adat istiadat dalam agama mereka gitu ya, atau budaya dalam agama mereka. Jadi ya kita nggak boleh melapor, kita nggak boleh mendakwahi, kita juga nggak boleh membersihkan sesajen itu, dan kita juga nggak boleh mengusir penduduk, karena kan kita pendatang sebagai visitor atau guest gitu. Jadi ya membiarkan mereka dengan kepercayaannya gitu, sebagai bentuk kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Instansi tempat Anda bekerja mengadakan camping bersama di suatu puncak. Dalam satu tenda berisi 4 orang. Anda adalah orang yang akan tidur dengan sangat nyenyak jika bergaya terlentang. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan Anda mendengkur dengan sangat keras dan membangunkan 3 teman Anda yang lain. Nah, sikap Anda: A. Tetap tidur terlentang agar nyenyak. B. Ragu-ragu mengubah cara Anda tidur agar tetap nyenyak. C. Meminta izin agar mereka setuju Anda tidur terlentang. D. Segera mengubah cara Anda tidur agar tidak mendengkur. E. Meminta pengertian teman-teman Anda. Nah, teman-teman boleh menebak dulu nih kira-kira jawabannya apa yang paling tepat. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini masuk ke materi empati ya. Dimana teman-teman ini harus memiliki rasa empati kepada teman-teman sekitarnya. Nah, di sini kan ada 4 orang gitu. Nah, Anda tidur dengan gaya terlentang dan mengakibatkan mendengkur dengan sangat keras sehingga membangunkan atau mengganggu ya 3 teman Anda yang lain. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Segera mengubah cara Anda tidur agar tidak mendengkur dan biar tidak membangunkan 3 teman Anda gitu. Karena kan mendengkur itu kan mengganggu teman Anda yang sedang istirahat gitu. Sehingga Anda harus segera mengubah cara Anda tidur agar tidak mendengkur. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Suatu hari Anda mendapatkan kesempatan mengikuti seminar nasional di luar daerah. Pada kegiatan tersebut, Anda belum mengenal 1 orang pun. Sikap Anda: A. Cuek saja, yang penting mengikuti seminar dengan baik. B. Hanya menyapa mereka yang lebih dulu menyapa saya karena malu. C. Menyapa orang lain dengan ramah dan mengajak mereka berkenalan. D. Menyapa mereka yang senyum kepada Anda saja agar tidak nilai sok kenal. E. Menganggap tidak ada orang lain di sekitar Anda. Nah, teman-teman boleh menebak nih kira-kira jawabannya apa dulu. Oke, sudah ditebak. Nah, di sini termasuk materi kemampuan berhubungan sosial ya. Jadi Anda ini kan lagi mengikuti seminar nasional nih di luar daerah dan Anda tidak mengenal satupun orang di sana gitu. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat apa? Ya, yang paling tepat adalah yang C. Menyapa orang lain dengan ramah dan mengajak mereka berkenalan, karena di situ kan Anda tidak kenal siapapun tuh. Nah, alangkah baiknya Anda bersikap ramah, menyapa kepada orang lain dan mengajak berkenalan sehingga Anda bisa berteman dan mengenal satu sama lain gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Suatu hari, Anda melewati kerumunan orang yang sedang merencanakan aksi demo. Mereka menuntut kemerdekaan. Mereka ingin membebaskan diri dari Indonesia. Mereka akan menggelar demo besar-besaran di beberapa lokasi besok pagi mulai pukul
09 WIB. Sikap Anda adalah A. Tidak mau ambil pusing, mungkin itu hanya bercanda. B. Menegur mereka dan menyuruh mereka bubar. C. Menyiapkan kamera untuk merekam aksi mereka besok pagi. D. Melaporkan mereka ke pihak yang berwajib agar segera ditangani. E. Kebingungan dan mencari teman curhat. Nah, teman-teman boleh menebak dulu nih kira-kira jawabannya apa sih? Itu ya. Oke, sudah ditebak. Nah, kita bahas. Ini termasuk materi kepekaan terhadap konflik ya, dimana di sini kan ada orang nih yang sedang rapat di kerumunan rapat untuk merencanakan aksi demo menuntut kemerdekaan dan membebaskan diri dari Indonesia. Nah, kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E jawaban yang paling tepat itu yang mana? Itu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menegur mereka dan menyuruh mereka bubar gitu ya, karena aksi demo untuk memisahkan diri dari Indonesia itu bukan termasuk ingin memecah belahkan Indonesia ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Jadi kita harus menegur, menjelaskan, memisahkan diri dari Indonesia itu efeknya buruk gitu bagi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tuh, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menegur mereka dan menyuruh mereka bubar. Tuh. Oke, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 5. Anda baru saja mendengar berita duka dari salah seorang warga tempat tinggal Anda. Reaksi Anda adalah A. Langsung ke rumah duka, menyatakan rasa berkabung. B. Langsung mengabarkan teman-teman Anda di sosial media. C. Tidak peduli karena bukan keluarga Anda. D. Menyatakan rasa berkabung melalui handphone. E. Melakukan siaran langsung agar kabar segera tersebar. Nah, teman-teman boleh menebak dulu kira-kira jawabannya apa. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini termasuk materi kemampuan berhubungan sosial ya, kemampuan berhubungan sosial dan empati. Harusnya ada empatinya juga, karena di sini kan ada informasi berita duka ya dari salah seorang warga tempat tinggal Anda. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, langsung ke rumah duka menyatakan rasa berkabung. Karena ini kan merupakan satu komplek ya di tempat tinggal Anda gitu. Jadi langkah yang tepat adalah langsung ke rumah duka menyatakan rasa berkabung. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom nomor 1. Manakah sikap yang paling penting untuk dimiliki seorang ASN? Nah, kira-kira jawabannya apa sih? A. Ambisius. B. Perfeksionis. C. Profesional. D. Disiplin. Nah, kira-kira jawabannya apa? Boleh teman-teman tebak dulu. Oke, sudah ditebak. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Gitu ya, profesional. Gitu, profesional itu udah melingkupi semuanya ya. Jadi kita harus bekerja disiplin, tepat waktu, memenuhi target gitu, intinya bersikap profesional lah gitu. Nah, kenapa nggak A, B, D gitu ya? A, bisa ambisius tapi nggak hanya ambisius saja ya gitu, soalnya biasanya ambisius ini kan bisa aja melegalkan segala cara untuk meraih targetnya gitu. Yang B bukan, tidak perfeksionis. Yang D disiplin kurang lengkap ya. Jadi yang paling lengkap di sini adalah yang profesional. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 2. Jika saya bertemu dengan teman lama saya, maka A. Saya tidak menyapanya karena takut ia tidak lagi mengenali saya. B. Saya menyapanya lebih dahulu. C. Saya hanya senyum sekedarnya dan berlalu pergi. D. Saya menunggu dia menyapa lebih dulu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, kita bahas sekarang. Jadi jika kita bertemu teman yang sudah lama ya, teman lama Anda gitu. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang B. Saya menyapanya terlebih dahulu gitu.
Kenapa tidak A? Kenapa tidak C? Kenapa tidak D? Nah, saya tidak menyapanya ini termasuk tidak mencerminkan akhlak ya. Tidak mencerminkan berakhlak. Kemudian saya hanya senyum sekedarnya lalu pergi gitu. Senyum doang itu enggak ya, kayak cuek gitu. D, saya menunggu dia menyapanya lebih dahulu. Ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya menyapanya lebih dahulu. Oke, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 3. Sahabat Anda berbeda pendapat dengan Anda terkait suatu hal. Sikap Anda, A, merasa kecewa dan sedih. B, merasa ia tidak peka lagi dengan perasaan saya. C, biasa saja dan menganggap hal tersebut hal yang wajar. D, saya harus menyelesaikan masalah ini segera. Nah, teman-teman boleh menebak dulu kira-kira jawabannya apa antara A, B, C, D, E. Oke, sudah ditebak. Nah, mari kita bahas. Nah, di sini kan kata kuncinya itu kan ada perbedaan pendapat ya. Anda dengan teman Anda perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu biasanya ada di diskusi, terus ada kayak misalkan mau pilih baju, pilih makanan, mau menentukan destinasi liburan gitu. Nah, menghadapi hal tersebut, menghadapi hal yang perbedaan pendapat, sikap Anda itu harus seperti apa sih gitu. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang C, benar. Yang paling tepat adalah yang C, karena perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar gitu. Nah, gimana langkah kita itu dari perbedaan pendapat tersebut untuk bisa menyamakan ke satu suara itu melalui diskusi atau apa biasanya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau jawaban yang A, merasa kecewa dan sedih, bukan ya, tidak. Ngapain kecewa dan sedih gitu ya. Terus kemudian yang B, merasa ia tidak peka lagi dengan perasaan saya, bukan. Yang D, saya harus menyelesaikan masalah ini segera, padahal ini bukan menjadi masalah ya. Karena suatu perbedaan itu adalah karakteristik suatu yang unik ya gitu. Jadi bukan merupakan masalah. Oke, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Hari ini merupakan hari pertama Anda mengikuti kegiatan kumpul keluarga dengan keluarga besar pasangan Anda. Nah, reaksi Anda, A, tiba-tiba banyak diem karena malu. B, minder. C, tidak percaya diri. D, bersemangat dan ramah. Nah, teman-teman boleh menebak dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, sudah ditebak. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini kan Anda merupakan hari pertama ya kumpul dengan keluarga besar pasangan Anda gitu. Nah, hal apa atau sikap yang seperti apa sih yang harus Anda tekankan gitu, yang harus Anda tunjukkan gitu. Ya, dari pilihan A, B, C, D, E yang paling tepat adalah yang D gitu, bersemangat dan ramah gitu ya. Jangan minder, terus tidak percaya diri, tiba-tiba banyak diem karena malu gitu. Anda harus bersemangat dan ramah. Karena kan Anda berkumpul dengan keluarga besar pasangan Anda. Gitu. Jadi Anda harus bersikap ramah dan bersemangat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal nomor 5. Anda selalu membuat catatan mengenai kegiatan-kegiatan penting yang akan Anda lakukan dan merencanakan dengan sangat baik. A, sangat setuju. B, kurang setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Nah, kira-kira jawabannya apa sih? Teman-teman boleh nebak dulu nih. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak? Oke. Nah, di sini kata kuncinya yaitu mengenai kegiatan-kegiatan penting. Anda itu selalu membuat perencanaan dulu dengan sangat baik. Nah, kalau case-nya seperti itu, kira-kira setuju apa nggak setuju? Ya, jawabannya adalah sudah pasti jawabannya adalah yang sangat setuju. Dengan melakukan perencanaan yang sangat baik, kegiatan-kegiatan penting yang Anda lakukan itu akan berjalan sesuai dengan harapan Anda. Akan berjalan lancar, akan berjalan sesuai dengan keinginan Anda gitu.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, ini adalah soal latihan buat teman-teman. Ada 2 soal. Soal nomor 1 sama nomor 2. Nah, teman-teman boleh menjawab kira-kira jawabannya apa sih? Dan beserta alasannya ya. Kira-kira saya menjawab A apa, B apa gitu. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai akhir. Nah, buat teman-teman yang menginginkan soal, nah nanti saya akan kirimkan di link description ya. Soal latihannya, ada banyak soal latihan. Nah, teman-teman bisa buat latihan dan mempersiapkan CPNS 2023. P3K CPNS 2023 ya. Semangat buat teman-teman yang menghadapi ujian mulai besok ya. Semoga teman-teman lancar semuanya. Amin. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, ku.